Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ria dan dalam video kali ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama mengidentifikasi terkait perbedaan, penjelasan, dan juga contoh-contoh dari sistem proporsional terbuka dan juga sistem proporsional tertutup. Maka dari itu, simak video berikutnya ya. Pengertian sistem proporsional terbuka itu sendiri adalah kondisi pilihan kandidat itu masih bersifat transparan dan dapat diketahui nama-nama kandidatnya dalam satu partai. Sedangkan sistem proporsional tertutup itu sendiri adalah kebalikan dari sistem proporsional terbuka. Setiap diadakannya pemilu yang berkewajiban untuk menentukan caleg mana yang akan maju ke dalam sebuah pemilu itu sendiri itu adalah partai. Rakyat tidak bisa melihat nama-nama calon kader, akan tetapi rakyat masih bisa memilih partai mana yang menurut mereka dapat mewakili representasi mereka sebagai aktor politik. Lebihannya dari proporsional terbuka itu ialah bersifat demokratis, terus ada kedekatan kandidat dan pemilih maupun antar pemilihnya. Sementara kekurangannya itu adalah banyaknya politik uang yang terjadi, lalu modal politik yang besar dan minim kuota gender dan etnis. Sedangkan proporsional tertutup, kelebihan itu adanya easy access terhadap pemenuhan kuota perempuan dan etnis serta minimalisir politik uang karena calon kader itu tidak harus menggait suara massa. Sedangkan kekurangannya sendiri itu tentu sistem ini dinilai kurang demokratis dan besar kemungkinan tidak ada perubahan kondisi politik secara signifikan dan tentunya hubungan pemilih dan kandidat tidak akan sedekat sistem proporsional terbuka. Contoh lainnya, sistem proporsional terbuka di Belanda juga kerap diterapkan. Mereka memiliki beberapa lokasi TPS atau tempat pemungutan suara yang di dalam pelaksanaannya itu terdapat dua sistem yang berbeda. Yang pertama menggunakan kartu panggilan untuk memilih atau melalui kartu suara. Mekanisme pemungutan suara di Belanda itu dengan cara menandai kertas suara secara manual melalui pensil merah atau secara elektronik. Nah, sedangkan dalam proporsional tertutup sendiri, Indonesia sebenarnya pernah menggunakan sistem ini di era sebelum era reformasi Orde Baru. Adanya historical masa lalu yang mungkin menyebabkan sebuah kejadian traumatis bagi Indonesia tersendiri kepada sebuah rezim otoriter dan mengingat adanya angka nepotisme serta kecurangan lainnya yang tinggi yang terjadi dalam penyalahgunaan jabatan politik sendiri di Indonesia membuat masyarakat Indonesia itu enggan untuk menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada pejabat politik. Di sisi lain, sistem proporsional tertutup ini justru menuai kebahagiaan bagi masyarakat Algeria di tahun 1997 sampai dengan 2017. Pemilu ini justru memperhatikan potensi memungkinkan terjadinya keterwakilan partai-partai kecil dalam sebuah proses pemilu berturut-turut serta memungkinkan peningkatan yang stabil dalam jumlah partai di parlemen dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Sebenarnya perdebatan terkait manakah yang lebih baik antar keduanya itu sangat sulit dalam menjawabnya karena semua sistem pemilu itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Semua itu balik lagi kepada bagaimana sebuah negara itu mengelola tata kenegaraannya. Jadi kalau menurut kalian sistem yang paling tepat diterapkan dalam pemilu 2024 mendatang di Indonesia, apakah itu sistem proporsional terbuka atau tertutup? Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak semua.